selama ini saya pakai secara konsumsi bensin itu masih oke lah. Kalau kita pakai Nissan Livina ini, ibaratnya kita mobil Jepang dengan kenyamanan agak Eropa. Kelitik ini bisa juga dari koilnya. Jadi di saat koil ada salah satu yang fungsinya berkurang, dia akan mengurangi mesin untuk Oke, balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, kali ini gua mau bahas mobil Nissan Livina, yang mana nih mobil cukup kontroversi nih. Jadi ada beberapa pecinta Nissan yang tetap buat gua nggak masalah karena Nissan walaupun isu di luar sana yang begitu santer, wah Nissan mobil ngelitik lah, mobil yang aduh nggak usah pelihara Nissan deh lo. Tapi satu sisi para pecinta Nissan nggak terima sama hal itu, karena buat mereka yang menggunakan Nissan, Nissan adalah mobil yang cukup nyaman, harganya masih terjangkau, dan kalaupun ada kekurangan itu bisa dilakukan maintenance dengan perawatan yang tepat. Tidak akan terjadi kendala-kendala yang isu miring di luar sana diperbincangkan. Jadi gue bersyukur banget kali ini ketemu nih sama pemilik Nissan, yaitu Om Ferry. Ya. Apa kabar Om Ferry? Baik. Sehat ya? Sehat juga ya, Om Ben, ya. Alhamdulillah. Ini sebelumnya thank you banget Om Ferry. Dari kesibukannya jadi Om Ferry gue highlight dulu. Beliau adalah bekerja di dunia otomotif juga nih. Jadi pas banget buat kita ngebahas Nissan. Oke. Satu sisi tentunya Om Ferry juga pengguna Nissan dong. Yes. Udah berapa lama ngomong-ngomong? Aku pakai Livina itu dari 2013. 2013 ya. Betul. Oke. Ada sekitar 5 tahunan. 5 tahunan ya. Oke. Pakai Nissan Livina yang Siap. 1,5. 1,5 ya. Oke. Nah ini jadi kita bahas Livina. Tadi gua bilangnya Nissan mulu ya. Nah, ini Nissan Livina spesifiknya. Yes. Sesuai dengan judul dan thumbnail video ini teman-teman. Jadi gini, Om Ferry, boleh dijelasin nggak spesifikasi mobilnya dulu deh di awal? Oke. Aku pakai Nissan Livina yang 1,5 yang Matic, itu 2013. Untuk 2013 Matic 1500 cc. 1500 cc. Oke. Dan selama ini saya pakai secara konsumsi bensin. Oke. Itu masih oke lah. Masih termasuk tergolong irit. Tergolong irit ya. Tergolong irit. 1500 Matic ya. 1500 Matic. Oke. Nah, setelah itu selama 5 tahun ini sih saya pakai nggak ada masalah. Oke. Selama memang di luar ini kita banyak melihat ketakutan dari teman-teman ya. Khususnya yang pencinta mau mencoba Nissan Livina atau yang berhubungan dengan Livina. Mungkin dikarenakan banyaknya hal seperti kelitik ataupupun spare partnya susah atau gimana. Itu isu juga ya? Itu isu juga. Sebetulnya. Jadi banyak isu yang terjadi selama ini. Tapi sebetulnya kalau kita telah lebih dalam lagi, karena kita tahu kita harus cara perawatannya seperti apa. Dengan perawatan tepat dan penggantian oli contohnya, itu sebetulnya hal-hal seperti itu malah nggak terjadi ya. Nggak terjadi. Dengan pemakaian spare part yang tepat, hal itu nggak akan ada. Nah, menindaklanjuti nih pemakaian dan maintenance yang tepat seperti Om Ferry bilang. Kalau boleh tahu, kita ngomongin kelebihan dan kekurangannya Nissan Livina yang mana selama penggunaan Om Ferry 5 tahun kurang lebih. Kalau ngomongin kelebihannya dulu, enaknya itu mobil apa? Kelebihannya kalau kita pakai Nissan Livina ini, ibaratnya kita mobil Jepang dengan kenyamanan agak Eropa lah ya. Agak Eropa ya? Luar biasa, benar. Itu dia eksklusifnya dia di sana. Eksklusifnya dia? Betul. Salah satu yang kayak Eropanya tuh dari sisi kedapnya kah atau apanya? Cara bawanya itu memang agak berbeda. Oke. Ya, jadi disitulah kenyamanan yang kita dapat juga.
kenyamanan ya. Dari sisi interior dong ya, tentunya ya. Betul. Oke. Dan juga kita bawanya itu sih selama ini sih enak-enak aja sih, nggak ada Enak banyak ya, masalah. nyaman ya. Betul, nyaman sekali. Kalau ngomongin sektor kaki-kaki, si Livina ini agak geladak geluduk nggak sih tahun 2013 saat Om Peri pakai? 2013 kan? 2013. Pakainya tahun? Pakainya saya di tahun 2016. Oke, udah 3 tahun pemakaian saat itu ya? Ya, betul. Oke. Jadi waktu kita pakai itu untuk geladak geluduk itu Kalau sektor kaki-kaki masih aman? kaki-kaki masih aman semua. Oke. Selama kita pemakaian spare partnya tepat, Oke. penggunaan spare part yang kita gunakan juga bukan sembarangan, maksudnya Oke. kita boleh memilih lah ya, Iya, iya. untuk spare part ini ya. Oke. Merek-merek yang ada kan banyak. Iya, iya, Tapi iya. yang kita harus perhatikan adalah Iya. originalitasnya Hmm. dari aftermarket itu, Iya. barang aftermarket. Jadi selama kita pakai barang yang tepat, harusnya ketakutan seperti itu nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Contoh Oke. untuk kayak pemakaian oli Oke. garden atau oli matic, Oke. disarankan misalkan sesuai pabrik 40.000 kilo, kita ganti 40.000 kilo, bahkan Oke. kalau 35.000 up dikit Iya. kita ganti beserta filter olinya juga. Iya. Itu hal-hal kayak gitu udah pasti hilang. Oke. Oke. Kaki-kaki selama kita pakai original, Iya, iya. dan juga kalau misalkan udah agak goyang dikit, Iya. sebisa mungkin kita ganti biar nggak merembet ke yang lain. Hmm. Intinya sih di sana. Intinya sih itu ya? Perawatan kita harus lebih memperhatikan. Oke. Oke. Selama kita perhatikan perawatannya, Iya. hal itu akan nggak ada. Iya. Kalau tadi kan ngomongin oli Om Ferry dulu kalau kita ngomongin oli mesin, Livina pakai yang untuk berapa kilometer jarak tempuhnya? 10.000. Kita sesuai dengan yang dari Pabrik ya? Nissan sendiri. Oh, Nissan ya. Jadi dia keluarkan oli apa, kita suruh mereka yang ganti. Jadi Oke. misalkan mereka rekomendasikan 20.000 kilo, ya kita ganti 20.000 kilo. Kalau boleh di bawah itu lebih bagus ya. Lebih bagus. Betul, Lebih bagus. betul. Kita Kalau- lebih menyarankan seperti itu. Oke. Yang Matic? Yang Matic pun seperti itu. Oke. Jadi kalau oli mesin kita misalkan pakai yang full synthetic dari pabrik kan di 10.000 kilo Oke. oli mesin. Heeh. Kalau kita ganti di ya 8.000 9.000, oke lah. Oke. Oke. Itu akan jauh lebih bagus lagi. Oke. Perawatan yang saya maksud adalah seperti itu. Oke, Jadi oke. semakin kita merawat hal-hal melitik ataupun permasalahan di kaki-kaki itu minimal sekali. Oke, oke. Nah, tapi kalau misalnya sedikit keluar kita pembahasan dari mesin ya. Ini mobil kan harganya terjangkau lah. Ya, mungkin sama si Jack bisa ditampilin, Jack. Pencairan di marketplace. Ya, Nah, kalau nggak salah berapa sih sekarang yang 2013 di bawah 100 juta nggak sih? Harusnya di bawah 100 100 juta. Mungkin sama si Jack bisa ditampilin, Jack, pencarian di marketplace atau Facebook atau di OLX mungkin. Mungkin kayak 90-an nyampe kali, apa 80-an ya? Mungkin bahkan sekitar ada yang 70 sampai 90. Tergantung kondisi lah ya. Kondisi. Tergantung Tapi kondisi ya. kalau misalkan orang yang merawat mungkin 90-an lah ya. 90-an lah ya. Oke. Tapi Karena kalau itu kita masih beli worth it sekali. yang terlalu murah, mendingan yang harga rata-rata deh. Kalau yang terlalu murah takutnya ada sesuatu atau di mobil ya. Rembetannya banyak. Oke. Dengan harga budget segitu, teman-teman bisa mendapatkan mobil yang Eropaan Betul, dari sisi betul, kenyamanan. betul, Karena Om Ferry saya pernah nyobain merek tipe Nissan X-Gear kalau nggak salah ya. Oke, Livina X Gear. Wah, itu nyaman banget sih. Di dalam tol kondisi 120 ke atas kecepatan, ini gue bilang kagak ada suara. Iya nggak sih? Betul, Dia betul. kedap enak banget. Betul. Gitu Itulah loh. yang saya maksud agak semi Eropanya. Oh, itu maksudnya ya. Kedapnya juga. Benar, Terus benar. juga kita pas handlingnya juga lebih nyaman. Oke, Nggak oke. Gampang ngebuang gitu. Gitu ya. Nah itu juga balik lagi pemeliharaan kita, Pemeliharaan. baik dari sisi kaki-kaki, pemilihan spare partnya juga, itu juga harus diperhatikan. Oke. Jadi jangan hanya kita biar lebih murah, udah pakai sekedarnya aja, jangan. Oke. Kalau bisa saya sarankan jangan. Oke. Nah, ini menariknya sama Om Ferry sekarang masuk ke lebih dalam kejeroan mobil nih. Ini yang gue demen nih, Om Ferry bekerja di bidang otomotif nih kan ya. Ya. Nah, gue pengen ngegali lebih dalam teman-teman. Nah, jadi Om Ferry ada teman, dan gue mobil Nissan, gue agak worry untuk meliharanya. Kenapa? Karena di part-partnya
Gua nggak ngerti deh, gua nggak begitu ngerti mesin. Itu ngelitik gua ampun deh, katanya kan. Gua paling males mobil tuh ngelitik. Nah, apakah mungkin di part-part entah coil kah, entah apalah, mungkin dia menggunakannya yang aftermarket udah pernah diganti sehingga ya udahlah performanya jadi kayak gitu, yang ngelitik dan lain sebagainya. Komentar gimana sih, Om Ferry? Nah, untuk Livina sendiri yang sepengetahuan saya selama saya pakai, dia bisa timbul kelitik beberapa hal. Yang paling mudah ruang bakarnya kotor. Ruang bakar kotor. Kenapa harus di clean? Yes. Di cleaning, bisa bawa ke bengkel, Yes. minta mereka bersihkan ruang chamber bakarnya. Iya. Itu satu. Kedua, kelitik ini bisa juga dari coilnya. Coilnya. Betul. Jadi di saat coil ada salah satu yang fungsinya berkurang, dia akan mengurangi mesin untuk jalan dengan normal. Nah, di saat dia kurang normal jalannya, dia akan pincang. Kadang bisa menimbulkan kelitik juga. Pincang ya, benar. Oh, pincang juga salah satunya ya? Salah satunya. Bisa juga dari coil ya? Bisa juga dari coil. Kenapa Karena emang? dari coil ini kan dia sistem kelistrikan mobil. Dari coil menyambung ke busi. Jadi di saat coilnya dia ada bocor atau memang rusak, aliran listrik yang untuk ngebakar bensin di dalam ruang mesin itu dia akan nggak maksimal. Nggak akan maksimal sehingga menimbulkan pincang, dan di dalam ruang chamber itu kita istilahnya kalau dulu dibilang banjir lah. Makanya businya jadinya basah. Karena pembakarannya nggak sempurna. Itu bisa sekali terjadi karena coil yang sudah bocor atau coil yang sudah malfunction. Cuman kan kadang kalau misalnya kayak coil ngomongin coil, si Nissan apa? Livina ini coilnya pakai coil berapa sih? Coilnya ada berapa sih dia? Coilnya ada 4. 4 biji ya? Satu mesin ada 4. Jadi kalau dalam 4 coil itu ada 1 atau bahkan 2 yang bermasalah, itu mesin akan berbet lah, pincang lah. Nah, nanti pas dalam tanjakan kurang tenaga lah, itu kesana semua. Tanjakan agak gembos ya, nggak ada tenaga ya. Karena coilnya juga bermasalah. Misalkan 4, yang nyala cuma 3, yang harusnya dia bisa nanjak spot, jadi berkurang tenaganya. Itulah feeling kita pas gembos di tanjakan bisa dari coil juga. Iya. Nah, untuk coil juga ini di kita ada juga menjual. Itu merek Hitachi. Nah, untuk Hitachi ini adalah merek coil yang memang bawaan dari Nissan sendiri. Ya. Oh, dia coil ini bawaan dari Nissan juga. Jadi, karena kan kalau saya potong lagi. Kalau misalnya dari kan teman-teman langsung aja nih to the point. Kan kalau dari Nissan harganya lumayan nih. Nah, betul. Jadi ini tuh kayak aftermarketnya tuh gimana kalau yang Om Ferry ini? Untuk Hitachi ini bagian Hitachi aftermarketnya. ya? Hitachi, mereknya Hitachi. Secara garis besar, Hitachi ini banyak produk. Tapi kita masuk ke coil dulu. Jadi beberapa mesin Livina dan beberapa mesin Honda itu originalnya Hitachi. Original Hitachi. Betul. Selama ini Hitachi itu di Indonesia masih belum banyak yang paham. Mereka paham mungkin dari barang-barang original semua. Keluar dari ATPM, pas mereka lihat entah itu merek Hitachi ataupun merek Hanshin. Itu sama-sama under Hitachi. Betul. Jadi kita coil ini sendiri kita Hitachi asli Jepang. Bukan dari negara lain. Begitu ya? Tuh. Gokil ya. Jadi karena dia dengan made in Japan, originalnya juga lebih terjaga dan kualitasnya juga lebih tinggi. Hampir setara kita bilang dengan OI-nya mereka. OI-nya mereka ya. Boleh dilihat nggak produknya? Boleh. Nah ini. Nah ini ya. Nah ini bisa dijelasin, dilihatin yuk ke teman-teman. Ini sambil ada knowledge juga nih. Kebetulan Om Ferry ini bekerjanya di bidang otomotif, part mobil, pas banget ngebahas Livina nih teman-teman ya. Iya. Otomotif parts dari Hitachi. Yes. Oh, ini coil nih. Ini coil. Ini Denkus Channel
baru tahu yang namanya coil ternyata kayak gini. Gue pikir bulat. Kalau untuk Aduh, kacau ya. Kalau untuk coil yang mobil tua, Nah. mobil lama lah kita bilang, itu memang bulat. Oh, gitu? Tabung kita bilang. Ah. Itu hasilnya Hitachi juga dulu. Oh gitu. Betul. Nah, dengan perkembangan zaman, coil yang dibuat adalah seperti ini. Oh iya, ini made in Japan nih? Ya, Made in Japan? Oke. Dan Nah, ini bisa dari ditampilin Hitachi. juga Messi Jack detailnya? Betul. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, barang Hitachi itu dari segi karetnya pun akan beda. Iya. Dari karet Berat ini ya? lebih empuk ya. Ini kalau mungkin teman-teman juga bisa ya. Nanti kalau misalnya lo tertarik mau beli, ini kan ada Tokped-nya ya, Pak Ada, Ferry ya. ada, Nah, ini ada. sambil dicantumkan Tokped untuk pembelian coil ini. Lo kalau beli bisa dipegang berat dan kita bisa tahu namanya barang yang abal-abal ibaratnya kan biasanya bahannya juga beda ya. Kalau ini kayaknya beda nih, Iya. nih Pak Ferry. Betul. Nanti kalau misalkan banyak ketemu di lapangan Mhm. atau lagi Om Iya. Den lagi Iya, iya. iseng ke toko, Iya, iya. lihat coil gitu Iya, ya. iya. Ini kan Om Den udah pegang sendiri Betul, nih coilnya betul. seperti apa. Iya. Nanti Om bisa pegang sendiri coil yang di sana seperti apa. Yes, yes. Pasti akan ada perbedaan. Perbedaan. Oke, Yang seperti oke. kita tahu biasanya kalau yang Jepang itu memang agak berbeda bahannya. Betul, betul. Ini jadi made in Japan nih, teman-teman. Coil untuk Livina. Livina ya. Betul. Jadi ini untuk Livina itu apa nih? AB06NL Itu kodenya. kodenya. Betul. Oke. Ini khusus untuk Livina ya? Livina dan juga bisa untuk Evalia juga. Evalia ya. Betul. Oke. Evalia dan juga beberapa mobil Nissan lainnya. Beberapa mobil Nissan lainnya ya. Kayak bukan universal tapi dia ya. Bisa Banyak dibilang universal enggak, Enggak. tapi dia banyak bisa dipakai untuk beberapa Nissan. jenis mobil ya, untuk Nissan ya. Datsun Go pun bisa pakai ini. Datsun Go bisa pakai ini. Bisa pakai. Oke, oke. Nah ini teman-teman yang Livinanya lo mungkin apa sih istilah ngobos nggak sih? Beda. Kalau ngobos beda ya? Ngempos atau ya. apa ya. Ngempos. Mungkin bisa dicek juga Oke. dari segi koilnya. Coilnya. Itu bisa dicek juga. Oke. Jadi beberapa hal lah. Salah satunya kalau Dari- misalnya tarikannya nggak maksimal bisa juga salah satunya dari coil ya. Betul. Kalau teman-teman coilnya bermasalah, wah ini boleh juga nih made in Jepang. Mau beli bisa juga ke Tokped ya. Ada Ya, Tokpednya nih ya, ada, Pak ada, Om Ferry ya. Tokpednya juga. Ada Tokpednya kita cantumkan dan Shopee-nya juga ada nggak sih? Shopee ada juga. Shopee ada. Nah ini Betul. Tokped dan Shopee-nya teman-teman bisa langsung cek aja langsung beli di situ. Harganya kalau boleh di-spill, Om Ferry. Kan Livina pakai 4 biji. Iya. Satunya berapa sih nih? Ini Kurang untuk lebih? satunya kurang lebih antara 500 sampai 600 ribu. 500 sampai 600-an. Oke. Tapi ini balik lagi ke Oke, user. oke. Kalau saya pribadi ditanya, Aha. bukan karena saya penjual ya. Oke. Kalau saya pribadi ditanya untuk Livina saya sendiri, Iya, iya. banyak orang di luar sana mereka bilang, oh saya mau yang ori atau yang apa. Kan enggak. Ada tuh di market. Karena selama ini kita baru mulai ada di 2023. Untuk saya pribadi, saya akan pakai itu. Karena Kenapa? Kita kan pakai untuk jangka panjang. Yes. Di saat kita pakai jangka panjang, kita pasti butuh sesuatu yang Ya, kualitinya lebih oke lah. setuju. Jadi Setuju. dengan kualitas yang bagus, otomatis apapun yang kita pakai akan lebih panjang umur. Yes, betul, betul. Iya. Kemarin Kosasih ngadat ternyata relaynya. Oke. Lu cari relaynya yang ori, Den. Oh gitu ya? Iya. Gue lihat murah sih. Spare partnya Kosasih paling 50 ribuan. Jadi kayaknya kita ya harus ngeluarin budget untuk part-part yang memang kualitasnya oke ya. Yes. Karena nggak bohong sih, nggak bohong kalau lu pakai partnya yang oke, dia daya tahan lamanya beda, Om Ferry. Betul ya. Memang Nah ini betul juga seperti itu. apa namanya oke lah ya. Oke. Tapi ini jatuhnya tuh ori atau gimana aftermarketnya sih? Ini aftermarket original. Aftermarket original. Betul. Dia Oke. barang aftermarket tapi kualitas original. Oh gitu. Jadi bukan hanya sekedar aftermarket, tapi dia memang kualitas original langsung dari Hitachi Jepang. Secara bawaan dari pabriknya juga made in-nya merek Hitachi, Oke, dan memang bawaannya juga dari Jepang. oke, Kita udah mendatangkan ini dari Jepang langsung. oke. Tapi dengan harga, sorry kalau ngomongin harga, kalau misalnya bawaannya original si Nissan-nya, Original si Si Nissan Livina? untuk yang bawaan asli dari RTPM
di atas 1 juta ya. Di atas 1 juta? Di atas 1 juta. Wah, setengah harga, gokil ya. Yes. Oke. Tapi ini aftermarketnya juga dari Jepang juga ya? Dari Jepang juga. Oh ya boleh lah. Separuh. Yes. Akan lebih menghemat. Menghemat tapi kualitas juga Nggak abal-abal. nggak abal-abal ya. Betul. Nggak kaleng-kaleng ibaratnya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit Oke. mengenai Hitachi ini. Aha. Jadi Hitachi ini ada namanya Hitachi Astemo Global. Hitachi Astemo Global. Sebelum tahun 2021 mereka hanya bisnisnya itu antara B2B. B2B. Bisnis to bisnis, Ya. artiannya pabrik ke pabrik ketemunya. Oke. Jadi mereka hanya supply langsung ke pabrik Oke. Nissannya, atau mereka langsung supply ke pabrik Hondanya. Oke. Untuk aftermarket itu mereka nggak ada buka. Oh gitu. Mulai membuka diri di tahun 2021 namanya Hitachi Astemo Global. Oke. 2021. 2021 secara worldwide di dunia Oke. baru membuka diri Iya. dan baru dibuka di Indonesia di tahun 2023. Oke. Dikarenakan itu barulah sekarang bisa dilihat di online kita ataupun di toko-toko customer yang biasa ambil aja. Oke. Itu bisa dicari di sana. Di sana, Kalau ya. misalkan masih susah dicari, bisa lihat di online kita juga. Oke. Jadi kita bisa Apa websitenya ada ya? Web untuk Hitachi ada. Ada ya. Nah ini mungkin bisa dicantumin sama si Jack Ya. websitenya, atau mungkin bisa dibukain juga Jack di video capture ya. Video capture Hitachi. Di situ kalau nggak salah menunya ada tuh ya. Bisa melihat spare part yang Betul. dijual di situ ya. Jadi yang untuk aftermarketnya itu mereka ada buka. Oke. Tapi untuk di Indonesia memang belum semuanya kita Belum semua? masukkan. Oke. Yang udah ada itu di Indonesia, pertama ignition coil, Ah, kedua kita ada Hitachi radiator coolant. radiator coolant. Yes, ini yang Boleh kita bahas radiator coolant. Boleh. Boleh. Oke, boleh dilihatin. Ambil dulu. Nah, teman-teman, ini dia radiator coolant. Ada warna hijau, merah, dan biru. Ya, Yes. Om Ferry, jadi ini kenapa harus pakai radiator coolant? Kalau pertanyaannya gitu, penjelasan Oke. gimana? Untuk di mobil kita sendiri, dia kan kalau kita jalankan mesin itu, Oke. dia akan menghasilkan gesekan yang akhirnya menghasilkan panas. Oke. Nah. Ini ngomongin Nissan ya, Nissan si Livina. Livina mengingat dia kan katanya nggak boleh panas nih, harus terjaga suhunya, sehingga ngelitik itu katanya dari panas sih katanya sih. Salah satunya bisa juga terjadi Oke. dari panas juga. Jadi Nissan ini kan terutama Livina mesinnya ini agak unik ya kalau saya bilang ya. Uniknya itu memang dia kompresinya lebih tinggi, dan dari kompresi itu Kompresinya akhirnya lebih tinggi. membuat suhu ruang bakar itu lebih tinggi Oke. dibanding mobil lain. Oke. Nah, di saat suhu ruang bakar lebih tinggi, otomatis membutuhkan titik didih yang lebih tinggi. Membutuhkan Kalau kita titik didih yang lebih tinggi. sebelumnya- Oke. Sebelumnya kita pakai air putih Hmm. atau air AC atau Air AC. apapun itu. Iya, iya. Kalau kita lagi darurat, Oke. oke lah kita bisa pakai. Tapi kalau untuk kita pakai sehari-hari lebih baik pakai coolant. Dikarenakan apa? Coolant radiator ini mempunyai titik didih yang lebih tinggi dibanding air putih. Memiliki titik didih yang lebih Tinggi. tinggi. Betul. Itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Karena mesin Livina ini kan memang agak tinggi temperaturnya. Oke. Jadi kita harus kasih radiator coolant supaya bisa menahan titik didihnya dia, bisa menahan suhu ruang bakarnya dia biar nggak overheat. Oke. Kalau saya potong, sorry. Oke. Kalau ada pertanyaan, ngapain gue pakai ginian? Mobil gua nggak baru-baru banget, Den. Nanti dia apa sih tempat buat si coolant ini? Dia pada kebuka kerak-keraknya, ntar malah ada kendala berikutnya. Gue mendingan pakai air biasa. Kalau jawabannya seperti itu gimana? Kalau itu jujur saya kurang setuju. Nggak setuju ya? kenapa? Di dalam air biasa itu terdapat kandungan mineral. Oke. Seperti yang kita tahu, misalkan contoh ya, air sumur ataupun air minum kita pun Iya. ada kandungan mineralnya Kandungan mineral. yang nanti secara bertahap dalam jangka waktu lama dia akan menumpuk kerak. Nah, mineral Gitu. ini yang menjadi kerak di dalam kisi-kisi radiator, Oke. di dalam ruang saluran sistem pendinginan mobil. Jadi entah di water pumpnya,
dia bisa menimbulkan karat, Oke. entah di dalam sistem lainnya dia akan menimbulkan karat yang seperti kita tahu kan di dalam mesin itu sirkulasi air radiator itu kecil sekali. Jadi kalau misalkan ada yang tersumbat, nah itu bisa jadi overheat. Jangan sampai karena hal yang tidak seberapa malah jadi turun mesin karena itu. Iya. Gitu. Tapi kalau air ini ngalahin si kerak-kerak jadi pada kebongkar nggak sih? Jadi ngebersihin nanti nggak ada pada tersumbat, Den. Kerak-keraknya malah kebuka kalau pakai yang warna-warna ini katanya. Sebetulnya kalau misalkan kita mau ganti air coolant radiator seperti ini, Aha. itu disarankan ketika kita menggantinya kita langsung flush total Oke. atau kita bersihkan radiatornya Terlebih dahulu ya. dibersihin. Jadi pas kita pasang udah benar-benar bersih. Oke. Itu lebih disarankan. Oh gitu. Kalau untuk mengatasi kerak atau apa sama aja air biasa pun tetap ada kemungkinan seperti itu. Oke. Dan tadi kan ngomongin Om Ferry ngomongin titik didih. Yes. Kalau misalnya bedanya air biasa kan ada kandungan mineralnya. Betul. Kalau ini bedanya kenapa? Kalau ini dia ada kandungan glikol namanya. Glikol. Yes, glikol ini yang menahan titik didih untuk lebih tinggi lagi. Jadi kalau gitu ya? air biasa titik didihnya itu kan kalau kita masak air itu ada di sekitar 98 derajat sampai 100 derajat. Oke. Itu akan mendidih. Yes. Nah, kalau ini kita tes itu titik didihnya di atas 110. Di atas 110. Yes. Ini di atas 110, jadi artiannya dengan mesin Livina yang suhunya lebih tinggi akan lebih menahan biar dia tidak mudah overheat ataupun menahan biar dia nggak gampang gelitik. Jadi itu salah satu faktor yang bisa menahan biar nggak gelitik juga. Kalau ngomongin titik didih secara angka itu ini kan mereknya apa? Hitachi. Pak Fir, Hitachi ya. Hitachi nih. Easy Cool, Coolant, Hitachi. Dia kalau secara angka, secara tesnya Yes. berapa? Mengingat nih Om Ferry, sorry ya. Maksudnya kan brand coolant ini kan banyak banget nih. Ya, Yang ini kan ini titik didih sekian. Kalau boleh kita ngomongin Hitachi ini coolantnya secara riset. Kalau untuk titik didihnya ada di atas 110. Untuk titik bekunya ada Beku di ya? minus 38. Sebenarnya yang menjadikan ini yang harus kita perhatikan minusnya itu ya. Minusnya ini sebetulnya lebih ke arah menahan dia biar nggak mudah titik didihnya tercapai. Gitu. Oh gitu. Jadi dengan Semakin besar minusnya semakin bagus dong. bisa jadi, saya bisa bilang bisa jadi, bisa juga enggak, karena Oh, gitu. tergantung kandungan di dalamnya itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi kalau ini titik didihnya memang di atas 110, untuk titik bekunya ada di minus 38 38. Celcius. Wih, gokil ya. Untuk di luar negeri, untuk di daerah yang 4 musim, memang di kita 2 musim ya. Iya. Untuk di daerah 4 musim dengan minus 38 itu mungkin beberapa negara Rusia ya, di Rusia yang Rusia. bekunya baru dia ini pun belum tentu beku gitu. Oke. Karena dia ada di titik minus 38. Oh iya. Oke. Tapi kalau untuk kita di sini karena nggak ada yang daerah terlalu dingin sampai beku, Betul. jadi aman semua. Aman ya. Oke. Iya. Kelebihan dari si Hitachi ini untuk coolantnya apa, Pak Ferry? Yaitu paling minus titik Ya. minusnya itu ya sampai Ya, 36 minus ya. sampai 38 derajat Celcius. 38 ya. Dan ini dia untuk dipakai di Livina ataupun di mesin yang lain akan lebih enak dipakainya. Ini universal atau Universal. Oh, universal ya. Universal. Mau di mobil, mau di motor, Motor. mau di unit apapun bisa. Di luar Eropa, kadang Di luar Eropa. dia ada kandungan tertentu. Wah, ini menarik nih. Di luar Eropa ya ternyata ya. Yes. Jadi coolant Hitachi ini khusus untuk mobil Jepang. Untuk Eropa Jepang, belum? Eropa belum. Karena di Eropa ini balik lagi ya. Eropa ini dia agak khusus. Oke. Ada yang namanya organic coolant. Oke. Nah, organik ini entah senyawa apa yang membuat di dalam sistem pendinginan mereka akan berbeda. Gitu. Iya. Jadi terutama Mercy atau BMW ini, jangankan kita ngomong coolant,
yang membahas soal pendinginan mesin. Kita ngomong kampas rem deh, kita ngomong sensor-sensor deh. Coba aku mau tahu seberapa banyak orang yang berani pakai di luar merek orinya mereka. Ngeri ya. Gak banyak. Iya sih. Itulah kenapa saya mengingat bilang, ini saya lebih sarankan untuk mobil Jepang. Jepang. Oke. Kalau ada yang mau mencoba boleh. Silakan Tapi aja. saya nggak menanggung. Disclaimer dulu nih. Disclaimer nih ya. Dulu ya. Oke. Oh, jadi ini Hitachi ini khusus untuk mobil Jepang disarankan. Yes. Terus kalau teman-teman pengen coba pakai coolant ini, Om Ferry, di Tokped yang tadi sama ya? Ada. Oh, jadi Tokped itu buat coil ini ada, coolant ini juga ada. Kalau ngomongin di spill harganya boleh nggak? Boleh. Tapi sebelum itu boleh tahu nggak? Ini yang merah membedakan yang hijau sama yang biru untuk mobil apa aja? Nah, kalau warna ini sekali lagi nggak berpengaruh ke kualitas. Ini hanya untuk membedakan mobil aja. Gitu. Jadi Toyota misalkan, dia ada warna merah. Iya. Oh, Toyota merah. Betul. Terus ini hijau, Suzuki ada pakai. Pakai kita keluarkan yang hijau. Begitupun yang biru untuk Nissan pakai yang biru. Ada untuk di roda 2. Iya. Untuk teman-teman yang penggiat motor besar atau apa, mereka ada coolant pakai juga. Itu bisa ada yang 1 liter ini. Rata-rata mereka biasanya pakai yang warna biru. Biru ya? Yes. Iya. Jadi kalau misalnya mobil pakainya yang mana? 1 liter atau yang? Bebas sih. Bebas ya? Tergantung kita hitungnya aja. Oh iya. Buat stok juga kan bisa ya? Betul. Kalau ini kan untuk satu sistem pendinginan mobil rata-rata 4 sampai 5 liter pakainya. Jadi cukup beli dengan 1 galon ini udah cukup. Kalau ini motor ya. Ada yang pakai 1 liter lebih, ada yang di bawah 1 liter untuk sistem kosongnya ya. Oh gitu. Jadi lebih baik pakai yang 1 liter. Terus kalau misalnya boleh di-spill harganya? Om Ferry? Kalau untuk harga, untuk yang 1 galon ini ada sekitaran 185.000 sampai 200.000 range-nya. Masih di bawah 200.000 lah. Masih di bawah 200.000 ya? Kalau yang 1 liternya ini range-nya ada di 50.000. Oke. Untuk hasil jangka panjang masih oke lah, gitu masih ya. worth it. Harganya Banget ya? masih masuk sekali. Betul. Nah itu teman-teman, buat para pengguna mobil Jepang gitu ya, khususnya kita lagi ngebahas Nissan Livina, juga penjelasan dari Om Ferry, bisa digunakan coolant dari Hitachi. Jadi ditampilkan juga toko online-nya dari Tokped dan Shopee. Kalian bisa kepoin, dan juga ini media sosialnya Instagram dan TikToknya juga ada, bisa ditampilkan, kalian bisa kepoin juga Instagram dan TikToknya. Nah terus kembali ke laptop. Nih jadi barang-barangnya kita tampilin teman-teman, nggak apa-apa ya kan? Karena Om Ferry yang seperti gua highlight di awal, gue suka ngobrol sama Om Ferry. Kenapa? Kita ngomongin Nissan Livina, kita bisa bedah lebih dalam. Kenapa Nissan Livina ngelitik dan lain sebagainya, selain daripada Om Ferry pengguna Nissan Livina yang sudah kurang lebih 5 tahunan, juga Om Ferry bekerja di bidang otomotif, khususnya parts untuk mobil ini. Jadi kita bisa ngulas lebih dalam tentang mobil Nissan Livina. Terus kita kembali ke laptop Om Ferry. Tadi kan beberapa kendala agar mobil itu tidak ngelitik dan lain sebagainya, khususnya Nissan Livina, yang mana isu miring di luar sana perbincangannya cukup hangat gitu ya. Wah lo gila, Nissan Livina beginilah begitulah. Terus satu sisi juga pengguna Nissan Livina membela diri, enggak juga, gue pakai udah 5 tahun, 10 tahun aman-aman aja kayak gitu kan. Betul. Makanya mungkin ini lebih ke untuk teman-teman yang ingin membeli Nissan Livina mungkin ya. Mungkin mudah-mudahan video ini menjadikan pencerahan buat teman-teman yang sedang mencari gitu ya. Selama kita pakai barang yang betul, kualitas terjaga, nggak usah khawatir. Dan selama pemeliharaan kita terjaga, itu nggak ada masalah. Masalahnya minor-minor aja sebetulnya. Nah terus gini, di suhu kita yang nggak dingin-dingin banget, apalagi di Jakarta, penggunaan mobil yang daily, ya kan, ditambah crowded, macet di mana-mana, sehingga ruang kabin, ruang di dalam mobil itu sangat dibutuhkan suhu yang dingin. Artinya AC-nya kudu bener nih. Jadi paling males kalau misalnya mobil pakai
wes tahun pertama oke, tahun kedua kayaknya udah mulai anget nih gue. Ya. Kalau ngomongin AC, Nissan Livina dia gimana caranya performa si AC ini supaya maksimal dingin? Oke. Untuk Nissan Livina sendiri yang kita perlu perhatiin memang beberapa balik lagi ke yang tadi saya bilang, selama kita pakai barang yang tepat, Oke. itu harusnya nggak banyak masalah. Oke. Jadi di Hitachi sendiri kita ada satu lagi produk merek Freon namanya. Freon. Merek Hitachi. Freon merek Hitachi. Yes, ini Oke. memang benar-benar baru di 2023 juga. kita Oh, masuk. baru banget ya. Oke, Betul. oke. Karena Hitachi ini memang baru open di Indonesia untuk aftermarket di 2023. 2023. Oke. Salah satu poin untuk menjaga kabin mobil lebih dingin Ya, itu juga dari Freon. dari Freon ya. Yes, itu ada pengaruh. Oke. Freon ini kan memang dia bahan kimia. Dari pabrik kita nggak tahu campurannya seperti apa. Yes. Nah, kimianya ini seperti apa kita nggak tahu, tapi kita bisa rasakan. Oke. Untuk Freon Hitachi sendiri kita sudah pernah coba. Oke. Anggaplah kita bilang mobil ya, Iya, mobil satu iya. unit. Kita coba dalam waktu 10 menit. Oke. 10 menit dia tercapai andai. Contoh ya, Iya. ini kita ambil contoh Iya. di 8 derajat. 8 derajat. Merek Freon ABC lah. Iya, iya. Nah setelah itu kita tes juga dengan merek Freon Hitachi ini. Oke. Dia bisa dapat di 5 derajat. Tapi dalam jangka waktu di bawah 10 menit. Oke. Jadi Itu secara analisanya sudah dibuktikan ya? Maksudnya dibuktikan. secara tesnya? yes, kita pakai alat, ada alat untuk ngetes Freon dan ngetes kecepatan pendinginan dalam mobil juga. Oke. Itu ada alatnya, kita semua udah riset semua Oke. dan memang terbukti. Oh gitu ya? Yes. Boleh lihat nggak produknya? Kalau produknya boleh. Oke, oke. Nah ini teman-teman, kita lihat Freonnya Hitachi. Yes. Wah ini sama tukang AC ini urusan ini. Oh iya betul. Kita kan nggak pernah tahu nih ya. Betul. Berarti ya gimana ya kalau misalnya berarti kita bawa ini dong. Kalau misalnya kita pengen pakai produk ini karena ini secara untuk mendapatkan suhu yang dingin dengan waktu yang singkat Yes. udah dingin. Artinya kan bagus nih freonnya ya. Ya. Jadi gimana nih? Maksudnya Jadi, bisa dijelasin nggak untuk produknya? Kalau ini produk Nah ini teman-teman bisa sambil ini. Wah, oke bisa kelihatan kali ya. Sama si Jack nanti bisa pakai footage diliatin produknya. Oke. Kalau untuk Freon Ya. ini yang kita pakai ini memang 450 gram, dia ada dua kemasan ya. Satu 450 gram, satu yang 13,6 kilo. Oke. Untuk yang 450 gram untuk saat ini memang belum sampai barangnya. Lagi on the way lah. On the way. Karena ini benar-benar baru barangnya. Oke. Yang udah sampai duluan adalah yang 13,6 kilo. Oke. Yang notabene memang untuk kita sebagai pengguna langsung nggak mungkin kita beli satu tabung ini. Iya, Tapi iya, iya. lebih baik jika bengkel-bengkel AC Iya, iya. mungkin boleh dilihat dulu, Stok dicek ya, iya. stok. Iya, iya, iya. Menggunakan Freon ini akan lebih menghemat lah jatuhnya, menghemat waktu juga. Oke. Dari segi pendinginan dia lebih cepat dan juga kan customer juga happy ending. Yes. yes. Dengan dia suhu di kita kan memang panas. Panas. Mas buka mobil, kita masuk pengennya apa? Dingin kan? Bener, bener. Boleh dicoba. Gitu ya. Yes. Oke, oke. Nah kalau ini yang lebih ini ya, apa namanya? Kecil ukurannya. Betul, ini yang lebih kecil ukurannya dan kita belum sampai barang. Oh tapi belum ya. Belum, Oh belum. sementara ini Yes, dulu. yang sementara ini. Yang Oke. udah ada. Dan ini masuknya memang langsung ke bengkel-bengkel. Kecuali kalau Om Denkus Iya, iya. mau nih stok untuk berapa tahun ke depan gitu kan, mau sendiri boleh, Iya, iya. taruh di mobil gitu. Oke, ini buat teman-teman bengkel kali infonya ya. Ya, teman-teman bengkel yang nonton video ini boleh dicobain nih produknya Hitachi. AC-nya jadi customer-customer AC-nya untuk mendapatkan suhu dinginnya dengan waktu yang singkat udah dingin tuh mobil. Ini Yes. boleh nih. Yes. Kalau boleh tahu di spill harganya di Tokped tadi ada juga Tokopedia, Tokopedia di ininya ada ya. Ada Oke. juga. Kita ada menaruh barang ini di sana juga. Ada juga ya. Jadi bisa dilihat untuk teman-teman penggiat AC, Iya, iya. boleh dilihat juga ke sana. Oke, iya iya iya. Nah, sebelumnya saya juga mau Nah. izin jelaskan nih Siap. sedikit mengenai Hitachi Astemo itu Hmm. apa sih, Om Den? Iya. Hitachi Astemo itu dia ada beberapa merek besar. Ah, Di antaranya
Hitachi sendiri. Iya. Yang kedua ada merek Nissin, Hmm. Nissin dan Keihin, Keihin, Showa, Iya. dan juga Tokiko. Tokiko. Ya, Tokicho lah. Tokicho, kalau oh iya, secara, tulisannya ya. Tulisannya Tokicho. Iya, Tapi iya. kalau kita sebutnya Tokiko. Oke. Nah, balik lagi ke Livina tadi, Ah, yang saya rasakan untuk kaki-kaki lah. gitu. Oke. Saya ganti merek Tokiko ini. Iya, iya. Dia sifatnya lebih stabil. Gitu ya. Jadi bantingannya itu enak sekali. Enak ya. Enak sekali. Oke. Jadi karena Tokiko ini bawaannya gas Hmm. dan dia karakter shock breakernya ini memang agak beda. Gitu ya. Hmm. Itu sangat cocok sekali. Di Livina saya udah pakai depan belakang satu set, nggak ada masalah sama sekali. Enak ya. Enak sekali. Kita di jalan tol manyus. Gitu ya? Iya. Oke. Nah ini sambil ditampilin nih, shock breaker merek Tokiko ya. Tokiko. Merek Tokiko. Di Tokpednya ada juga? Ada juga. Ada juga ya? Ada juga. Kalau boleh tahu di spill harga shock breaker Tokiko? Kalau shock breaker ini agak banyak range-nya ya. Oh, gitu? Ada yang satu set sekitar 2 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang 1,8, tergantung mobilnya. Oh gitu. Yes. Kalau Livina? Kalau Livina kemarin itu sekitaran 2 jutaan. 2 jutaan ya? Yes. 2 jutaan 2 ya? jutaan. Asli. Tapi made in Japan ya? Yang ini made in Thailand. Oh, Kalau Tokiko Thailand. ini yang Thailand. Tapi ready? Apa inden nggak kalau kita pesan Enggak. Tokped? Udah ready. Oh, aman ya? Ready stock. Nah, Tokiko ini diperuntukkan untuk semua jenis mobil ataukah Semua hanya untuk jenis Jepang mobil. doang? Untuk sekarang ini lebih banyak di mobil Jepang. Oke. Tapi ada juga mobil Korea dan Amerika. Korea dan Amerika ada juga ya? Kalau mobil Eropa memang nggak ada, karena kan balik lagi yang tadi saya bahas. Oke. Mereka mau aslinya apa, Iya, iya. ya mereka pakai itu. Benar. Dan Tokiko sendiri kan juga beberapa merek menggunakan sebagai OI-nya. Beberapa merek. Beberapa Jepang merek ya? memang pakai Tokiko untuk bawaan aslinya. Iya, iya. Nah ini teman-teman, jadi banyak banget kan ngejelasin tentang part-part mobil yang mana di dalamnya ya lo namanya maintenance mobil harus ngerawat segala macamnya. Yes. Salah satunya ada coil, terus coolant, ada juga buat apa ini? Freon gitu kan. Nah, yang seperti yang gue highlight di awal, jadi Om Ferry bergerak di bidang otomotif, yaitu ya ini. Jadi gue bilang sekalian aja deh kita sampaikan gitu kan. Ya, betul. Dan tentunya apa namanya, gue suka ngobrolnya yang bisa ngasih informasi yang lebih jelas gitu kan, lebih dalam lagi penjelasannya terkait masalah ini kan kaitannya dengan maintenance mobil gitu loh. Oke, terus nah ini kembali lagi seperti yang tadi disampaikan Hitachi gitu kan. Hitachi Astemo tadi udah beberapa dijelaskan apa namanya. Jadi teman-teman bisa dikepoin juga website-nya Hitachi kan ada ya? Ada. Om Ferry ya. Nah ini ditampilin sama si Jack websitenya Hitachi Astemo. Lo bisa kepoin beberapa produk-produknya di situ ada. Jadi nggak hanya mobil aja, buat teman-teman yang pecinta motor juga. Karena banyak juga nih, gue nontonin Om Denkus Channel walaupun belum punya mobil, gue suka nontonin dulu kan ya. Betul. Selama ini gue pakai motor, nah lo bisa relate juga nih. Lo bisa praktekkan, beli mungkin untuk perawatan motor lo, untuk coolant-nya. Yes. Bisa kepoin deh websitenya di Astemo, Hitachi Astemo ya. Yes. Sama si Jack bisa ditampilin nih. Oke. Terus Om Ferry, kita kembali ke laptop, ke Nissan Livina gitu kan. Nah teman-teman kadang suka minta saran dong Om Denkus, gue punya budget di bawah cepet, beli mobil apa ya? Kalau misalnya ya udah lo beli Nissan Livina aja, gue punya budget 90 juta nih. Apakah Om Ferry akan menyarankan Nissan Livina atau brand mobil lain? Kalau untuk saya pribadi, untuk Nissan Livina mending ambil nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kuncinya satu, selama kita bisa merawat dan kita menjaga kualitas barang yang kita pakai, nggak ada masalah. Hal yang terjadi paling minor-minor itu nggak ada masalah. Gitu. Itu worth it. Karena menurut saya. Gitu ya. Betul. Alasannya kenapa? Selama ini Karena dia kebeli sama kenyamanannya atau gimana? Alasannya Om dengan Ferry? kenyamanan. Oke, kebayar gitu ya. Betul, kebayar sekali. Karena gini, selama ini yang kita tahu sebelum merek ini masuk Oke. di aftermarket, Oke.
banyak teman-teman termasuk saya lah Oke. mencari ini barangnya saya cari kemana gitu loh. Oke. Dapatnya merek lain Hmm. yang aftermarket yang alhasil mungkin nggak sesuai dengan kemauan kita. Oke. Nah di saat inilah udah ada contoh coil kita cari Oke. yang selama ini kita cari yang mungkin kita biasanya ganti selongsong doang nih. Selongsong ya? Jadi selongsongnya dari doang. sini, ini ya? Ya selama ini kita hanya ganti selongsongnya doang. Oh Tapi gitu. karena sekarang kita udah ada yang originalnya, lebih baik kita pakai yang originalnya langsung. Dengan harga yang separohnya loh. Yes, betul. Kalau kita Oh jadi ganti kalau misalnya selongsong, ini nih coilnya udah kena nih masuk ke Oke. bengkel, biasanya diakalin aja deh, gua nggak ada duitnya nih. ya Itu tuh ganti selongsongnya doang. biasanya seperti itu. Ininya nggak diganti. Ininya nggak diganti. Kurang maksimal dong. Kurang maksimal pasti. Oh gitu Dia ya. akan bertahan sementara aja. Karena Oh. di saat kita ada masalah, solusinya cuman ganti tapi bukan ganti full. Oh, Ya gitu. percuma. Betul. Karena masalahnya masih ada di dalamnya gitu. Dan yang diganti selongsongnya itu biasanya pakai yang Dia aftermarket pakai juga. aftermarket juga. Wah, makin ini dong ya. Memang di situ repotnya. Oh. Nah, dengan ada Hitachi langsung yang Jepang asli bawaan originalnya Iya, iya. akan lebih, kalau kita hitung-hitung nih dalam jangka waktu panjang Lebih jatuhnya awet, hemat. lebih awet, hemat. Yes, Iya, jatuhnya lebih iya, hemat. iya, iya. Kita bongkar intake itu kan biayanya udah beda. Wah, benar, benar. Keluarin lagi, Betul. cuman ganti selongsongnya doang. Iya, Itu bisa iya. bertahan berapa lama? Betul, betul. Kalau misalkan ini langsung diganti satu set, kita rekomendasi. Tapi balik lagi ke user ya, Oke. maunya seperti apa. Oke. Misalkan budgetnya adanya 2 boleh, tapi syaratkan langsung ganti satu set. Nah, kalau misalnya, nah ini menarik nih. Kalau misalnya dicek sama bengkel, wah Pak, ini mobil Bapak koilnya udah kena. Ya. Mobil Nissan Bapak kan ada 4 koilnya. Yang kena 1, yang 3 masih oke. Sarannya Om Ferry ganti semua atau gimana? Kalau saran saya ganti semua, yang 3-nya buat cadangan. Oh gitu ya. Yes. Kenapa? Enggak yang 1 aja kan, yang 3 masih oke. Ini kalau misalkan 3 ini kan udah memang masih oke. Oke. Tapi kan daya kualitasnya udah agak Turun, pasti. Jadi di saat kita ganti 1 yang baru, Ini powerful, yang lainnya kurang. betul. Jadi efeknya gini, kayak 3 kuda udah tua, 1 kuda muda. Oh. Yang kuda muda, dia nariknya akan lebih Kenceng. Oke. tapi cepet capek. Akhirnya yang harusnya ini misalkan bisa 5 tahun jadi mungkin 3 tahun. Oh iya, iya. Karena yang lain tidak disupport, yang lain pada udah lemah nih. Betul, seperti Oh, itu. gitu logikanya. ya. Ya, jadi Itu ngaruh ya? ngaruh sekali, ngaruh sekali. Oh. Jadi nggak balance. Kenapa saya sarankan langsung ganti semua, pasti akan berasa sekali efeknya. Oke, oke. Oh ini 4 ya. Ngomong-ngomong saya kemarin sempat ngebahas ini Om Ferry. Jazz Gen 1. Kok nggak salah yang IDSI dia 8 ya? Ada 8. Bener-bener. Betul. Yang VTEC cuma 4 ya kalau nggak salah ya. Yang IDSI-nya. Yang tiganya itu dia memang depan belakang dia. Dia ada, Om Ferry? Ada juga. Oh ada ya, Ada bisa juga, ya? Bisa. Boleh dilihat, Rick. Oke. Nah ini apa nih, Om Ferry? Yang 9007 sama 9008. 9.000 ini untuk Itu untuk jazz yang Gen 1. ya Gen 1. Oke, nah ini ya. Ya. Nah ini teman-teman, buat para pecinta mobil yang tahun 2000-an, yang pelihara Honda Jazz Gen 1, gokil, ya nggak? Biar performa mobil lu oke, yang coilnya ada masalah, ternyata ada. Ini bisa dilihat Oke. Hitachi. Hitachi, ya. Ya, ini ya Hitachi asli yang Oke, depan. ya, ya. Ya. Ini yang Ini bagian untuk? belakang. Belakang, oke, ini. Weightnya. Cok. Oh gini ya penampakannya. Gue aja baru lihat loh, coil kayak gini untuk Jazz Gen 1. Jazz Nah, Gen ini yang 1. bagian depan. Oke. Hitachi juga. Iya, iya, iya. Ininya ya dari apanya sih? Kalau Depan ini sih belakangnya? lebih ke arah bentuk-bentuk. lebih Oh, ke arah bentuknya bentuk. aja. Kalau Oh. yang belakang dia bawahnya ini lebih ngebulet. Oh gitu. Ya, kalau Iya, yang iya. depannya dia lebih ramping. Oke. Iya, 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 iya. Dan harganya nih sama ya? Kalau misalnya buat Jazz beda nih, Kalau lebih mahal Jazz, nggak? dia memang lebih tinggi dikit. Oh, gitu ya? Untuk Honda memang dia lebih tinggi dikit dibanding Nissan. Oh gitu ya? Yes. Emang nih, aduh. Kalau Honda tuh katanya memang bener, partnya tuh lebih mahal bro katanya. Memang lebih tinggi dikit kalau Honda. Ya, Berapa duit? kalau Oh, yang Ferry. ini sekitar 800? nggak nyampe 700. Oh nggak nyampe 700, beda Hanya dikit lah ya. Beda dikit.
Beda dikit lah ya. Sampai 700. Mungkin kalau yang dari Hondanya langsung Oh, jauh lebih mahal. 1,5 Di kali. atas 1 juta. Yang Oh, pasti di atas 1 jutaan lah ya. Yes. Kalau misalkan ada yang di bawah itu, ya saya sih menjaga lah, lebih menjaga. Mending pakai Hitachi ini aja. Hitachi Dan aja, lawan bawaan ini jelas. Asli ya. Jelas dari Jepang. Oke, oke. Ini penting banget nih. Teman-teman, biar performa mobil Honda Jazz lo juga biar gurih, biar syahdu di jalanan gitu kan. Iya, betul. Oke, jadi lo bisa belanja langsung beli aja di Tokped-nya sama Shopee-nya bisa dicantumin lagi sama si Jack. Ya. Oke, Om Honda Ferry. Civic Turbo pun juga pakai Hitachi loh. Masa sih? Ya, dan kita udah ada, boleh dicek nanti di Tokped langsung. Itu udah ada barangnya semua. Gitu ya? Yes. Honda Civic Turbo ya? Yes. Oh, set. Itu Oke. juga ada dari Hitachi. Iya, iya, iya. Tapi ngomong-ngomong dari panjang lebar tadi kita ngobrol, produk katakanlah ini deh. Ini kan ada 3 ya, ada coolant, ada apa nih? Freon, terus ada coil. Kalau ngomongin coil, dia punya ini nggak sih? Garansinya nggak sih? Kalau Om Ferry? garansi ada. Ada juga ya? Ada garansi. Berapa lama sih? Kalau dari kita itu ada garansi 3 bulan. 3 bulan. Ya, Oh electrical gitu. itu sebetulnya Iya. nggak ada garansi. Sebetulnya nggak ada garansi ya? Sebetulnya nggak ada garansi. Tapi karena kita barang ori, kita Berani garansi itu kasih. nggak ada masalah. Oke. Karena kita memang barang original. Oke. Kita yakin gitu. Oke, oke. Nah, jadi Iya. nggak ada masalah kalau Nggak ada masalah masalah. garansi. Oke, oke. Sampai saat ini memang kita tergolong masih baru. Oke. Tapi sampai saat ini belum ada masalah. Belum ada masalah ya, so Sampai far saat ya? ini kita sudah menjual berapa banyak, Iya, iya. satu pun belum ada masalah. Oke, oke, iya. Nah nih, seru banget kan? Gua kata juga apa? Enak nih, ngobrol sama Om Ferry. Gue jadi ngomong langsung ke partnya tuh, langsung tuh. Iya nggak? Dan apa namanya, kalau boleh, jadi ngomongin, tadi kan Om Ferry ini bekerjanya di bidang otomotif nih. Yes. Jadi ini tuh distributornya kalau Om Ferry ya? Ya, kita distributornya. Distributornya ya? untuk merek ini. Merek-merek ini ya? Untuk distributornya di Indonesia. Gitu ya. Betul. Ini gue kayak buka toko kali ya. Ngambil Bisa, barangnya ke Om Ferry. Bisa dibantu. tenang Nama aja. tokonya apa kira-kira ya? Denkus Spare Part, anjir. Cawap. Gue ngambil barangnya ke Om Ferry. Nah ini kalau misalnya ada penggiat otomotif juga, katakanlah misalnya, wah gue juga punya bengkel, ngambil barangnya ke Om Ferry boleh juga tuh. Itu berarti bisa ya ngambil retail Bisa, gitu ya? bisa. Minimum Bisa dibantu. pembeliannya harus Itu besar kali ya? Enggak juga, Oh, kita gitu ya? bisa bantu. Oh, gitu. Semua kita bantulah untuk menjual barang ini. Kita juga kan nggak mungkin kita bergerak sendiri. Oke. Kita pasti butuh bantuan rekan-rekan juga untuk Mendistribusikan barang. mendistribusikan Iya, barangnya. iya, iya, oke. Jadi, mau berapa nanti kita bisa layani. Kalau Oke. misalkan nanti bisa dilihat juga di online-nya kita. Oke. Kalau misalnya ada teman-teman, wah saya juga ada usaha bengkel selama ini, nggak boleh juga nih tempatnya Om Ferry buat kita ngambil produknya Om Ferry nih. Bisa. Menghubunginya kemana? Bisa nanti kita akan cantumkan juga. Apanya? Nanti kontaknya, Kontaknya? bisa lihat di TikTok kita, bisa Ada. lihat juga di akun IG kita juga. Oh gitu. Ada Nanti maksudnya di situ nomor ada- WA atau apa? Ada nomor WA-nya di situ. Oke. Nah ini bisa kontak ke sana. dicantumkan sama si Jack nomor WA dan yang bisa dihubungin deh buat teman-teman pengusaha bengkel mobil atau motor Ya, mungkin ada yang mau ngambil spare partnya. Ini yang kita tampilkan, kita obrolan kali ini, teman-teman bisa ambil produknya karena kalau gue sih merekomendasikan karena khususnya kayak coilnya ini kan dari Jepang langsung ya, jadi Yes. aftermarket tapi masih original gitu kan, harganya terjangkau, gokil, ini yang paling penting nih. Betul. Nah Om Ferry, apa namanya ngomongin Livina tadi kita menindaklanjuti mengingat kota Jakarta panas, macet, jadi butuh apa namanya AC yang dingin lah di Ya. kabin mobil Livina ya. Ya, betul. Nah terus ini kan tadi Om Ferry apa nih? Freon. Freon. Selain kan part di AC itu kan banyak ya. Betul. Ada Kita beberapa. ada evaporator, Oke. kita ada kondensor, ada extra fan, dan juga expansion valve, motor blower dan lain-lain. Banyak lah ya. Banyak. Oke. Betul. Selain daripada yang diperhatikan Freonnya. freonnya, Kita harus untuk memaksimalkan dinginnya si Livina tuh, evaporatornya. evaporator. Evaporator dan beberapa part lain lah ya. Oke. Tapi kalau untuk sistem pendinginan ini yang langsung ke kabin, di dalam kabin itu yang berfungsi paling utama evaporator. Evaporator. Jadi kalau masalah evaporator ini kalau kita lama-kelamaan kok makin nggak dingin ya, ada banyak kemungkinan bisa bocor.
Oke. Jadi dari evaporatornya bisa bocor atau dari hal yang lain lah. Nah, selain dari sisi freon ini, Yes. secara evaporator juga kita punya satu merek Valeo. Kita pemegang merek juga. Oh gitu ya? Yes. Boleh lihat produknya? Boleh. Nah, oke. Ya. Evap sama extrafannya boleh. Oke. Ya. Evap, Ini sini ya. aja dulu. Evap. Ini kita tempelin sini aja. Ini sih memang bukan untuk Livina. Oke. Karena yang Livinanya kemarin habis. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini jadi namanya apa nih? Ini namanya evaporator. Evaporator. Oke. Oke, ini Dan evaporator kita juga ya. ada extra fan. Oke, nah ini extra fan-nya ya. Yes. Oke, ini kita lihat extra fan-nya. Kayak gimana nih? Nggak tahu. Ya. Nah. Oke. Oke, ini dia extra fan. Extra fan-nya ya. Ini bukan extra fan Karimun ya. Bukan. Kayak terkenal banget tuh. Extra fan pakai extra fan Karimun. Kalau ini Oke. extra fan untuk Pajero Sport. Pajero Sport. Oh Ataupun gitu. Triton 2500 ya. Yang pertama itu Pajero Sport bawaan pabriknya udah ada belum sih? bawaan pabriknya ada yang belum. Jadi kadang Oh, ada yang kalau belum ya? udah ada pun mereka kurang dingin. Dingin. Mereka tambahkan lagi. Ini Oh, bawaan gitu. aslinya. Asli merek nih? Valeo, betul. Merek Valeo. Yes. Oke. Nah, ini buat teman-teman pengguna Pajero ya. Ya, betul. Oke, jadi ada yang udah ada yang enggak ya? Kenapa enggak dikasih ya, Mak? Bawaan pabriknya ya? Nggak tahu deh. Oh, gitu ya. Itu memang udah bawaannya dari sana. Oh, gitu. Yes. Dan alangkah baiknya ditambah ya. Betul, lebih baik. Lebih baik ya? Dengan kondensor lebih dingin, Aha. otomatis sirkulasi freon di dalam kabin pun akan lebih maksimal. Ini maksimal, betul loh. Logikanya. Jadi, dengan dia pendinginan lebih cepat, balik lagi merawat secara nggak langsung part yang lain Oke, agar oke. dia nggak terlalu panas. Iya, iya, iya. Kalau panas nanti kerja beberapa part yang lain akan lebih ngoyok lah kalau kita Gitu bilang. ya? Ya. Oke. Dengan ditambahkan extra fan ini, dia akan lebih maksimal hasilnya. Oke, iya, 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 iya. Dan juga kita kan ada juga nih untuk evaporator. Evaporator. Balik lagi ke Livina, bawaan originalnya merek Valeo ini. Oh, Livina mereknya ini? Yes. Oh, ori ya. Dan Ini tuh dari mana sih didatangkannya? Kalau untuk Valeo ini kita dari Thailand. Dari Asli Thailand. Asli Thailand. Betul. Pajero Sport ini Strafen juga dari Thailand. Dari Thailand ya. Ya. Oke, oke. Jadi untuk teman-teman Ya. melihat kalau misalkan Valeo ini Ya. itu memang untuk Livina ataupun Pajero Sport Ya, itu ya. bawaan originalnya dari Thailand. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Nah, untuk hasil yang lebih maksimal Iya. dari evaporator ini bahannya pun dengan bahan yang aftermarket pada umumnya agak berbeda. Oke. Dia bahannya lebih dingin hasilnya dibanding yang merek-merek lain lah. Iya, iya, iya. Makanya dia memang bawaan originalnya. Iya, iya. Jadi iya. hasilnya memang lebih maksimal. Oke, oke. Kalau gue sih merekomendasikan nih teman-teman, mengingat jadi jujur aja awal obrolan sama Om Ferry, awalnya kan sebenarnya gue tuh nyari-nyari ini Om Ferry, Iya. apa namanya, siapa ya pengguna Nissan Livina yang pakai harian. Ternyata Oke. Om Ferry pakai kan. Pakai harian. Terus ngobrol-ngobrol kita terakhir kemarin, ternyata Om Ferry bekerja di bidang otomotif juga nih, part mobil. Nah, gue bilang seru banget ya. Langsung aja deh kita kasih tahu, ya satu sisi nge-share informasi gitu ya. Teman-teman biar lebih tahu. Nah, langsung ini produknya kita liatin, terus juga toko online ini kita cantumin juga, kita liatin, teman-teman bisa kepoin juga websitenya Hitachi Astemo juga, teman-teman bisa kepoin gitu kan. Ya. Karena kan kenapa gue mau ngasih info ini, karena juga terpercaya nih produknya gitu Ya, kan. betul. Aftermarket tapi masih original gitu ya. Dan ini produknya didatangkan dari luar langsung Ya. kayak gitu kan. Jadi nggak kaleng-kaleng deh barangnya, oke, bisa direkomendasikan seperti itu. Oke, Om Ferry, terus kalau ngomongin sedikit di Hitachi Astemo, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kalau mengenai Hitachi Astemo ini, Ah, oke. mungkin kalau pendapat dari saya gini, Oke, apalagi kita ngomong Livina ya, oke. dari yang saya udah pakai Livina ini, intinya itu harus pakai barang original. Oke. Untuk aftermarket
kita cari kalau ada aftermarket Iya. originalnya, kita pakai itu. Oke. Itu akan lebih bagus dibanding kita pakai merek yang lain. Iya, iya. Dalam tanda kutip, bukan berarti, saya disclaimer dulu, bukan saya mau menjelek-jelekan, Iya. tapi di saat kita mau memaksimalkan penggunaan pribadi kita, Iya. kita harus cari yang terbaik Yes. untuk mendapatkan hasil yang lebih panjang lagi, Yes. kenyamanannya. Iya, iya. Gitu. Jadi untuk Hitachi Astemo ini mengeluarkan freon, mengeluarkan coolant, mengeluarkan ignition coil ini Iya. semata-mata untuk menjawab pertanyaan teman-teman dari dulu, terutama coil. Saya cari kok nggak ada gitu loh. Oke. Jadi ini udah terjawab. Untuk Yes. coil ini teman-teman udah bisa dengan mudah lah Yeah. mendapatkan barangnya. Selama ini kita belum ada barang, kita cari susah, akhirnya kita boleh pakai copotan, kita pakai yang lain, itu masih oke. Tapi dengan udah ada aftermarketnya, silakan boleh dicek. Oke. Ya, gue setuju banget nih. Jadi kalau misalnya pakai, memang sih kalau misalnya kita pelihara mobil jenis apapun ya, katakanlah kalau sekarang video ini kita bahas Nissan Livina, kalau boleh pasti kan kita pengen yang terbaik untuk mobil kita. Yes, Iya nggak sih? Kalau misalnya pakai yang second, aduh, aftermarket, maksudnya yang copotan walaupun asli, tapi pasti dia punya masa pakai gitu kan. Karena kan yang udah dipakai 3 tahun ya, sisanya sebenarnya dia masa pakainya dia kekuatannya sampai 5 tahun ya, sisanya 2 tahun. Ya. Kenapa enggak? Cuman beda beberapa ratus ribu udah dapetin yang baru. Dengan ini produk juga ori juga dari Jepang juga gitu kan. Salah satunya coil kayak gitu. Ya. Setuju sih. Jadi teman-teman sekali lagi bisa kunjungin media sosialnya Hitachi Astemo. Terus lo bisa kepoin kalau mau belanja barang, part mobil di Instagram dan Tokopedia langsung ke atau Shopee kayak gitu kan. Ada TikTok dan Instagram juga ada ditampilin sama si Jack sekali lagi. Oke. Terus ini sorry banget teman-teman, mungkin udah panjang banget nih durasinya Om Ferry. Iya, betul. Jadi terakhir closing statement dari Om Ferry untuk Nissan Livina, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Mengingat teman-teman yang punya budget di bawah 100 juta masih ragu-ragu nih. Ya. Aduh, gue beli kagak ya Livina? Apa gue beli brand mobil lain nih? Ya. Closing statement dari video ini kita membahas Nissan Livina. Buat teman-teman yang ingin mencari Nissan, Oke. apa yang ingin disampaikan? Silakan. Nah, untuk teman-teman yang memang mau memilih Nissan Livina ini, untuk saat ini udah nggak perlu khawatir lagi. Mudah-mudahan dari video yang sudah dilakukan saya dengan Om Den bisa lebih mengilhami lah. Oke. Jadi selama ini kekhawatiran mencari part susah atau apa itu udah hilang. Oke. Jadi Terjawab nih. terjawab semua. Jadi udah nggak usah khawatir lagi. Oh ini cari barangnya susah. Oke. Kekhawatiran harganya mahal atau gimana, itu udah nggak perlu khawatir lagi. Oke. Karena dengan menonton video ini, teman-teman juga udah bisa menilai sendiri ya. Yes. Jadi dari saya pribadi nggak usah khawatir. Oke. Untuk meminang Nissan Livina aman. Aman ya. Selama- Gaspol udah beli. Yes. Selama kita rawat semuanya, apapun itu kita bagus hasilnya. Oke. Iya. Oke, thank you banget Om Ferry. Dan teman-teman, sorry sebelumnya gua ngebahas Nissan Livina, tapi Bang Denkus backgroundnya kenapa Soluna ya kan? Sorry ya. Nah ini footage-nya tadi udah ditampilin juga sama si Jack Nissan Livina gitu kan. Tapi ini gua nongkrongnya di belakang Soluna. Wah, ini Solunanya kece banget. Kenapa gua mau nongkrong di sini? Karena nih bisa dibilang rare juga nih. Betul. Iya kan Om Ferry ya? Iya. Ini nih Toyota Soluna tahun 2003 ya? 2003. Dan ini Matic. Ini udah ada di video short di Instagram sama TikTok gua tuh. Yes. Di YouTube juga ada. Di shortnya tapi ya. Yeah. Ini kinyis-kinyis banget interiornya. Kece banget. Ini mau dilepas nih Om Ferry nih. Itu kita off the record lah. Iya. Ini juga mobil yang bisa dibilang mobil klasik. Jatuhnya mobil klasik lah ya. Betul. Tahun 2003 yang kondisinya excellent deh. Asli. Masih di bawah 70.000 kilo. Tuh. Ya. 70.000, di bawah 70.000 ya? Iya. Ya tadi saya kalau nggak salah lihat 69 ribuan Yes. kilometernya. Yes. Dan ini Real. nggak putar real ya? Real. Wah gila sih. Real. Gila sih. Matic loh. Ya, Bukan convert. bukan. Bawaannya. Bawaannya. Wah gokil. Luar biasa. Bukan ekstaksi ya. Bukan ekstraksi ya? Betul. Oke. Kalau boleh tahu di spill dulu ngangkat berapa? Dulu 60-70 something lah. Wah, Di gila. bawah 70 lah. Mau lah saya.
Matic lagi. Ya. Mau lah. Jeduk nggak Maticnya? Nggak aman. Nggak aman ya? Halus semua. Halus ya? Halus semua. Apalagi ini kita kan juga udah remajain kaki-kaki. Salah satu Pakai Tokiko. Tokiko, gokil. Waktu masih bawaan aslinya itu kita rasain, kita kan tes. Kita ambil ini kan memang second. Oke. Nah, kita tes setelah Bukan itu, di showroom, sorry bukan potong. showroom. Oh, pemilik langsung, Pemilik pengguna ya? Pemilik langsung, mereka Di Jakarta? Di Jakarta. Oke. Dia ada berapa unit dan kebetulan ini juga ya salah satu unit yang mau dilepas. Katanya ngelepasnya sempat ragu-ragu tuh. Lepasnya sih sayang-sayang juga sebetulnya. Gitu ya? Kan. Cuman namanya mungkin lagi ada Kebutuhan. Jadi Akhirnya dilepas. Oke. Nah ini kita tes, kita muter, memang kita merasakan kaki-kaki ini harus diganti. Oke. Kita ganti dengan merek Tokiko. Oke. Semua itu aman. Kita lari di tol itu aman sekali, stabil. Ini cc-nya berapa sih? 1.500. 1.500 ya? Yes. Konsumsinya? Konsumsinya masih di 1.15-an lah. Wah, masih irit lah. Irit lah, Masih irit. 1.15 Matic loh. Masih irit sekali. 1.500. Jadi memang oke lah. Gokil loh sama ini. Jadi kayaknya kalau dilepas kayaknya nanti dulu deh. Gantian sayang gitu. Ya. Oke Om Ferry, ada lagi mungkin terakhir? Atau cukup? Atau gimana? Kalau dari saya mungkin cukup itu aja. Gitu ya? Iya. Gitu aja ya? Betul. Oke deh, teman-teman sekali lagi nih gue cantumin Hitachi Aslimu, ya kan? Instagram, TikTok, terus Tokped-nya, Shopee, gue cantumin teman-teman yang mau kepoin nyari spare part mobil boleh. Terus buat teman-teman yang pengusaha bengkel, spare part, nah lu bisa juga ngambil barang di sini karena ini gue sama bosnya nih. Kita sama-sama aja lah. Sama-sama aja lah ya. Jadi Om Ferry ini langsung distributornya ya. Distributor. Nah, teman-teman yang bengkel, oh gue mau ngambil spare part ke Om Ferry, boleh. Kemana Om Denkus? Nah ini websitenya atau yang bisa dihubungi nih. Ya. Ada kontaknya di Instagram sama TikTok ada tuh ya. Ada. Kontaknya kalian bisa hubungi kalau mau ngambil barang langsung atau berdus-dus atau mau pembelian wholesaler mungkin Ya. atau retailer atau teman-teman yang mau end user hanya beli 1-2 biji bisa di Tokped-nya kalau kayak gitu. Bisa. Gitu Bisa ya. sekali. Oke. Kita cukupkan kali ya. Cukup. Ini teman-teman sekali lagi sorry kalau durasinya kelamaan tapi kayaknya asik ya. Kalau kelamaan juga Iya. seru di pembahasan Om Ferry. Seru. Pembahasannya Mungkin banyak sekali memang. betul. Mungkin next konten kita bisa ngobrol lagi mungkin Boleh, dengan boleh. pembahasan yang lain. Boleh ditunggu. Ya, kalau teman-teman ada request, wah bahas lagi dong sama Om Ferry mobil apa gitu, silakan komen di kolom komentar. Oke. Teman-teman jangan lupa juga di follow nih Instagram, TikToknya, apa namanya ya, TR Tech ya, TR Tech Hitachi Astemo nih di follow, di kepoin Instagram dan TikToknya. Itu aja. Jangan lupa share nih video ini ke teman-teman kalian. Di subscribe YouTube channel gua, follow Instagram dan TikTok gua. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job